Mungkin sebagian dari kita udah gak asing lagi dengan quarter life crisis, yang dimana kondisi ini banyak sekali dialami oleh kaum muda yang sedang berada di fase transisi remaja menuju dewasa awal. Quarter life crisis ini biasanya dialami pada kisaran usia 20 sampai 29 tahun, atau yang biasanya kita sebut di fase usia berkepala dua, dan tak terkecuali yaitu pada seorang mahasiswa. Seseorang yang sedang mengalami quarter life crisis ini biasanya masih belum memiliki gambaran yang jelas akan diri dan tujuan hidupnya, yang mana seseorang tersebut mengalami kekhawatiran yang berlebihan, pesimis, cemas, dan tak jarang adanya perasaan tertekan yang menyebabkan tidak kondusifnya aktivitas. Sehingga tak jarang banyak yang menyebabkan depresi. Quarter life crisis itu sendiri biasanya disebabkan adanya tuntutan yang dialami oleh individu pada usia dewasa awal. Tak lain dan tidak bukan, yaitu seorang mahasiswa. Quarter life crisis yang sering dialami pada mahasiswa biasanya berupa kekhawatiran mengenai kelanjutan karir, pendidikan, percintaan, dan finansial, sehingga menimbulkan perbandingan diri, insecurities, keraguan-keraguan, dan ketidakpuasannya akan sebuah kondisi. Dengan begitu, akan menimbulkan dampak negatif untuk psikis dirinya. Quarter life crisis banyak dialami oleh mahasiswa yang sudah menginjak semester tingkat akhir, yang mana mahasiswa harus menyelesaikan tugas akhir yang biasanya kita kenal dengan skripsian. Pada saat semester akhir ini, banyak sekali mahasiswa yang merasa khawatir. Salah satunya Shirley Helena, yang merupakan mahasiswi alumni Universitas Riau angkatan 2017, Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Shirley mengatakan, rasa khawatir yang ditimbulkan itu seperti melihat teman yang sudah duluan wisuda. Apalagi ketika sulit sekali untuk menemui dosen pembimbing. Sehingga muncullah sebuah pemikiran yang menimbulkan kegalauan. Seperti, teman udah wisuda, aku kapan ya? Kapan ya skripsian ini berakhir? Sebenarnya dengan ada pemikiran seperti itu positif loh guys. Akan tetapi, jangan terlalu berlarut-larut akan kegalauan-kegalauan karena melihat sebuah pencapaian seseorang. Tapi, percayalah, kita masing-masing punya waktunya sendiri. Dan yang terpenting, jangan membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Karena kita punya seasonnya masing-masing. Ya mungkin aja seasonnya kita itu belum datang aja. Jadi tinggal kita tunggu seasonnya kita, sambil diiringi dengan usaha. Dan sebagian besar mahasiswa juga mengalami quarter life crisis, lebih kekhawatiran akan jenjang karir setelah lulus nanti. Seperti timbulnya pemikiran yang akan kerja apa, mau jadi apa, kerja di mana, dan pemikiran-pemikiran yang membuat kita jadi ragu untuk memulai sebuah karir. Terutama pada mahasiswa yang pencapaiannya selama menginjak dunia perkuliahan kurang maksimal. Seperti IPK yang tidak sesuai harapan, dan mahasiswa yang merasa prospek kerja pada jurusannya tidak sesuai dengan kemampuan dirinya, atau prospek kerjanya yang jangkauannya kurang luas. Tetapi percayalah guys, tidak selamanya dunia pekerjaan itu kita harus memiliki IPK yang tinggi. Dan tidak selamanya dunia pekerjaan itu harus sesuai dengan jurusan kita.
Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih mengandalkan soft skill ataupun hard skill yang kita miliki. Dan skill itu tinggal tergantung pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita mengolah ataupun mengasah sebuah keahlian itu. Seperti mengikuti suatu kegiatan yang sesuai dengan keahlian kita. Dan buat kamu yang masih merasa bahwa diri kamu masih belum memiliki sebuah keahlian, jangan menyerah untuk terus menguji kepribadian kamu. Karena pada dasarnya, kita semua pasti memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Rasa takut, rasa khawatir itu manusiawi. Tidak ada satupun seseorang yang tidak mempunyai rasa ketakutan. Akan tetapi, ada kiat yang harus kita lakukan untuk mengurangi sebuah rasa takut tersebut. Tapi, kita tidak boleh menghilangkan rasa takut tersebut karena dapat mengakibatkan ketidakadanya rasa kehati-hatian. Dan kita tidak perlu membesar-besarkan rasa takut tersebut. Ketika kita mengalami rasa takut akan kegagalan di umur kita yang baru 1/4 abad ini, lihatlah di luar sana. Banyak sekali di umurnya yang 40 tahun, bahkan 60 tahun mereka baru bisa berhasil. Seperti sosok yang memiliki nama lengkap Harlan David Sanders yang sekarang terkenal dengan sebuah bisnisnya yaitu KFC. Siapa sih ya kan yang gak kenal dengan KFC? Dan siapa sangka seorang Harlan David Sanders dulu sewaktu masa mudanya juga sering bergonta-ganti pekerjaan. Mulai dari kuli bangunan, tukang parkir, hingga menjadi pemadam kebakaran pernah dicoba semuanya. Sehingga pada usianya yang ke-40 tahun, Kolonel Sanders belum juga meraih kesuksesan. Bahkan ia pernah frustasi dan berpikir untuk bunuh diri karena merasa putus asa setelah dipecat dari tempat kerjanya. Ya, namanya memulai usaha, tidak mungkin jalannya selalu lurus dan mudah. Kolonel Sanders juga begitu. Ia harus melewati pasang surut dunia usaha. Kolonel Sanders membuka restoran pertamanya di usia ke-62 tahun. Pada saat itu, restoran KFC mencapai 600 cabang. Karena terlalu banyak, ia tidak bisa mengelolanya sendiri. Maka, ia pun menjual franchise KFC ke John Brown Jr. dan miliuner Jack Ma seharga $1 juta. Dan ia juga mendapatkan gaji setiap bulan seumur hidup dengan jumlah yang besar, sampai ia meninggal di tahun 1980. Untuk menghadapi sebuah quarter life crisis ini, ada kiat yang harus kita lakukan untuk mengurangi rasa ketakutan yang ada. Seperti mengenali diri kamu lebih jauh. Coba kamu cari tahu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri kamu. Jangan memendam. Sesekali kamu bagikan atau ceritakan keraguan kamu ataupun masalah yang kamu alami kepada seseorang yang kamu percaya. Lalu kamu juga bisa membuat rencana. Pikirkan dengan matang bagaimana cara kamu untuk bisa meraih segala mimpi dan angan-angan kamu. Dan stop membandingkan diri. Fokus saja pada diri kamu sendiri dan jadilah versi terbaik menurut diri kamu sendiri. Ketika kamu merasa gagal dalam suatu hal, teruslah beroptimis bahwa kamu bisa melewati tantangan tersebut. Dan kamu juga bisa mencari hobi baru dengan aktivitas yang produktif dan mengembangkan kemampuan pada diri kamu. Itu juga bisa membuat diri kamu jauh lebih baik. Ketika kamu mengalami sebuah kegagalan, jadikanlah itu sebuah pelajaran. Sesulit apapun masalah yang telah kamu hadapi, pasti ada jalan untuk jadi solusi. Karena setiap kesulitan pasti ada 2 kemudahan.